Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys ya dengan Jaki hari ini tanggal 10 September pukul 13 lewat 23 menit. 7 menit lagi bursa buka sesi kedua ya guys. Gue mau bahas saham Wood karena sempet di IG gue ada yang nanya, "Bang, sempet ngelirik saham Wood nggak?" Ya, Integra Indo Kabinet. Dan ini saham beberapa kali udah pernah gue bahas. Terakhir gua bilang di video sebelumnya, gua mengatakan bahwa ini saham ya valuasinya murah, cuman belum akan naik karena penjualannya belum, labanya belum naik juga. Jadi dia belum kemana-mana. Dan waktu gue buat videonya itu ada di angka 200-an. Kalau lu beli, ya lu udah cuan 10%. Ya dia mau turun kemana lagi gitu loh. Dia mau turun kemana lagi, sehingga kan risikonya terbatas. Pilihan dia ya kemungkinan terbesarnya adalah naik, cuman naiknya kapan yang kita belum tahu. Nah, sekarang gini guys, kalau kita lihat ya dulu penjualan Integra Indo Kabinet di tahun 2018 ekspornya itu 1,4 triliun. Di tahun 2019 1,4 triliun. Kemudian waktu pandemi itu lagi tinggi-tingginya tuh. Ya, karena penjualan dia kebanyakan ke US, ekspor ke US ya. Di tahun 2020 jadi 2,4 triliun. Kemudian dia tembus tuh ekspornya. Jadi 5,1 triliun di tahun 2021. Kemudian mulai turun di tahun 2022 karena kondisi yang terjadi di Amerika ya. Kita tahu di kondisi terjadi di Amerika, di US sana, terutama belakangan ini ya turun di tahun 2022 menjadi 4,2 adanya inflasi dan segala macam. Nah, kemudian tahun 2023 ya kan sempat adanya inflasi, kemudian bahan bakar di US juga besar, kemudian akhirnya dia banyak nih konsumen-konsumen di US ya. Cuman akhirnya berkurang di tahun 2022 2023. Kemudian tahun 2023 ini ekspornya ada 2 triliun, sekarang ada di angka 1,4 triliun. Ya, 1,4 triliun itu sepanjang semester 1 2024. Artinya sebenarnya penjualan ekspornya dia berpotensi melebihi tahun 2023. Dan kalau kita lihat memang waktu tahun 2023 adalah masa-masa suramnya dia nih guys. Di sini nih guys nih, mulai penurunan. Nah, kemudian dia mencapai harga terendahnya di harga 198 lah dalam beberapa periode belakangan ya. Pertanyaannya sekarang, Wood menarik atau enggak? Kan begitu pertanyaannya. Ya, kalau dari valuasi, ini memang lagi murah banget guys, lagi murah banget. Dan memang harga termurahnya itu, coba kalau kita lihat di harga 198 ya, PBV-nya 0,3. PBV 0,3 itu masih eh, terendah dibanding beberapa tahun sebelumnya. Beberapa tahun sebelumnya ingat dia sempat IPO sih ya. Dia IPO di tahun 2017-an. Biasa kalau saham IPO itu memang valuasinya mahal-mahal, di angka 1,56 BBV-nya. Kemudian turun-turun-turun 0,3. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Integra Indo Kabinet ini ya, terus terang, gua nggak terlalu suka dengan Integra Indo Kabinet itu kenapa? Karena dia memang lebih dari 90%. Nah ini guys, lebih dari 90% itu ekspor. Terutama tujuannya adalah ke wilayah US. Ya, kira-kira ke wilayah US sana. Dan ketika nanti di US-nya ada masalah, ya Wood kena imbas. Nah itu yang gua nggak suka. Karena itu pribadi ya guys ya. Gue lebih suka kalau perusahaan melakukan diversifikasi penjualan. Ya kayak perusahaan-perusahaan yang kita kenal lah. Dia diversifikasi, dia ada pemasukan dari segmen ini, dari segmen ini, dari segmen ini. Kalau Wood nggak, memang dia penjualan terbesarnya ke US. Cuman ya, coba belakangan ada info bahwa Wood ini akan masuk ke wilayah atau segmen properti. Jadi dia punya lahan sekitar 40 hektar. Ya, dia mau kayak mau mencoba, guys. Lahan sekitar 40 hektar ya. 30 hektar dimiliki oleh Wood, 30 hektar dimiliki Wood. Kemudian yang 10 hektar itu dimiliki oleh anak usahanya. Nah,
Di sini nanti dia mencoba mengembangkan properti guys, jualan rumah. Nah nanti kalau misalkan dia mengembangkan properti, harapannya produknya dari Wood ini juga bisa masuk ke situ. Nah itu yang menarik. Karena kenapa guys? Memang penjualan di lokalnya itu kecil banget guys. Kecil banget. Kalau misalkan kita jumlahkan ya sepanjang tahun 2024 semester 1 itu cuma 17 miliar. Nih guys ya. 17 miliar, sedangkan di tahun sebelum-sebelumnya itu bisa di atas 100 miliar guys. Nah ini yang sepertinya coba untuk diraih atau diperbaiki atau dievaluasi oleh manajemen Wood itu sendiri. Jadi kalau kondisinya begini, wah ini bisa dibilang inilah untung-untungan. Dengan kondisi valuasinya murah seperti ini, ya, di mana penurunannya terbatas, kemudian dia mencoba untuk masuk ke segmen properti yang mungkin sebelumnya dia nggak main di sana. Nah, itu bisa ada potensi cuan. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan dengan properti-properti yang lain, ya, 40 hektar ini sebenarnya masih kecil, guys. 40 hektar ini masih kecil. Kalau kita bandingkan dengan BSDE, dia punya berapa hektar itu? Lebih dari 3.000 kalau gua nggak salah. BSDE, Pani, Pantai Indah Kapuk ya. Kemudian ada Pewon. Pewon aja masih 300-an hektar, di atas 300 hektar. Jadi kalau Pewon di atas 300 hektar ya, jadi itu masih kecil 40 hektar. Makanya di sini si siapa namanya Wood itu Integra Indo Kabinet sepertinya mau mencoba masuk ke segmen ini. Jadi bisa guys dijadikan opsi kalau misalkan lu mau beli sahamnya. Cuman memang yaitu masih ada resiko dia turun kembali ke angka 190-an atau 200. Artinya kan lu ada potensi penurunan di atas 10% dong. Kerugian floating loss di atas 10%. Nah, itu perlu lu pertimbangkan. Dan dia belum akan naik apabila belum memperbaiki kinerjanya, pendapatan dan laba bersihnya belum naik. Karena ya memang kinerja saat ini juga nggak bagus-bagus amat dibandingkan tahun 2019, tahun 2018. Ya bisnisnya cuma menghasilkan keuntungan 5% laba bersih daripada penjualannya. Penjualannya dia menyentuh angka 1,4 triliun, ya berpotensi mengalahkan tahun 2023. Tapi labanya kecil dibandingkan tahun 2023 cuma dapat 83 miliar. Nah ini kan sebenarnya nggak terlalu menarik kalau dari profitabilitas. Oke guys, tapi yang menarik itu tadi yang gue bilang, ada segmen yang coba dilakukan oleh Wood ya, sehingga nanti produk-produknya itu bisa terserap di lokal, di pasar lokal. Karena memang penjualan produk-produk pasar lokalnya masih sedikit. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.